Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Farizal, NIM 6101419044 dari Rombel PJKRA 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modifikasi permainan softball. Latar belakang. Softball merupakan olahraga bola bergu yang terdiri atas dua kelompok atau tim softball. Permainan softball diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1887. Softball adalah olahraga pengembangan dari olahraga sejenis seperti baseball atau hardball. Bola dari permainan softball memiliki diameter 28-30,5 cm. Bola dilempar seorang pelempar atau yang disebut dengan pitcher dan menjadi sasaran bagi seorang pemukul atau batter menggunakan tongkat pemukul atau bat. Di dalam permainan softball terdapat suatu regu yang memukul atau offense dan tim yang berjaga yaitu defense. Setiap tim berusaha untuk mengumpulkan poin agar menang dalam pertandingan, yaitu dengan cara memutar 3 seri marka atau base pelari sampai menyentuh marka akhir yaitu home plate. Selanjutnya, untuk tujuan pada modifikasi permainan ini yaitu untuk menghasilkan modifikasi permainan softball yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran penjasurkes khususnya permainan bola kecil pada jenjang manapun. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, melatih kekuatan fisik. Yang kedua, melatih koordinasi tangan dan mata. Yang ketiga, melatih kerjasama. Yang keempat, melatih disiplin. Yang kelima, melatih kepemimpinan. Yang keenam, meningkatkan sportivitas. Yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedelapan, melatih fleksibilitas. Dan yang terakhir, melatih keseimbangan tubuh. Selanjutnya, yaitu teknik dasar permainan softball. Yang pertama, ada teknik melempar bola. Yang kedua, teknik menangkap bola. Yang ketiga, teknik memukul bola. Langsung saja kita lihat videonya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada perlengkapan permainan. Yang pertama ada glove atau pelindung tangan. Yang kedua, bola softball. Untuk bola softball, bola yang dipergunakan untuk pertandingan terbuat dari ijuk atau sabut kepala yang dicampur dengan karet, dan lapisan luarnya dibungkus dengan kulit. Bila tidak ada bola semacam itu, dapat diganti dengan bola kasti. Berat bola antara 80 gram sampai 100 gram. Sedangkan keliling antara 19 cm sampai 22 cm. Yang ketiga ada perlengkapan alat pemukul atau bat. Alat pemukul bat yaitu terbuat kayu pemukul dari kayu dengan penampang berbentuk bulat. Panjang kayu tidak boleh melebihi 1 meter dan garis tengahnya tidak boleh melebihi 7 cm. Tempat pemukul pemegang kayu boleh dibalut, tetapi panjang balutannya tidak boleh lebih dari 48 cm. Yang keempat yaitu ada helm atau leg guard. Yang kelima
ada topi. Yang terakhir yaitu pelindung tubuh. Untuk pelindung tubuh atau body protector bisa menggunakan body protector softball ataupun pencak silat. Yang ketujuh yaitu masker. Yang kedelapan yaitu pakaian. Untuk pakaian bisa menggunakan pakaian olahraga ataupun jersey. Yang kesembilan yaitu sepatu pol atau klet. Untuk sepatu bisa menggunakan sepatu sepak bola pada umumnya. Selanjutnya yaitu lapangan. Untuk lapangan sendiri saya buat menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya terdapat garis batas. Garis batas adalah yang menghubungkan tempat hinggap V dengan 1 dan 4 serta sambungannya. Selanjutnya ada tempat hinggap. Untuk tempat hinggap terbuat dari sabut atau bahan lainnya yang dibungkus dengan kain kanvas atau terpal sehingga menyerupai bantal. Tempat hinggap dapat juga menggunakan keset yang terbuat dari sabut kelapa. Untuk ukuran tempat hinggap kisaran bisa berukuran 40 cm x 40 cm. Selanjutnya yaitu ada ruang pemukul. Untuk ruang pemukul, permainan rounders tidak menggunakan ruang pemukul yang terbatas. Pemukul berdiri di samping tempat hinggap V sedemikian rupa sehingga nanti ia dapat memukul bola dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu ada tempat regu lapangan. Untuk pemain dari regu lapangan dapat berdiri sekehendaknya atau menurut petunjuk pemimpin, kecuali pelambung yang harus berdiri pada tempat melambung dan penjaga di belakang tempat hinggap V, atau sebaiknya tempat ini dinyatakan dengan garis untuk menjaga kesetamatan. Yang selanjutnya yaitu ada tempat regu pemukul. Untuk pemain dan regu pemukul itu berdiri di ruang bebas sebelum pemain dimulai. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Di situ ada ruang pemukul. Ke pos ke-1 itu 12 meter, terus pos ke-1 ke pos 2, pos ke-3 ke pos ke-4 itu 8,5 meter. Yang terakhir yaitu pemberhentian terakhir. Yang di tengah itu disebut tempat melambungnya bola. Selanjutnya jumlah pemain. Jumlah pemain softball dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regu beranggotakan 7-10 orang pemain atau regu A dan B, disesuaikan dengan kondisi dan ukuran lapangan di setiap sekolah. Permainan ini dapat dimainkan oleh siswa putra dan putri. Salah satu regu sebagai regu lapangan, sedangkan lainnya disebut sebagai regu pemukul. Peraturan dan cara bermain. Yang pertama, lama pertandingan softball ditentukan inning, yaitu 5 inning. Ini adalah kondisi di mana setiap regu bermain 1 kali sebagai regu penjaga. Yang kedua, terdapat 4 orang wasit dalam setiap pertandingan softball, yaitu 1 orang wasit kepala dan 3 orang base umpire. Posisi penempatan wasit adalah wasit kepala berada di belakang cacar dan base umpire bertugas di lapangan untuk menentukan mati atau tidaknya pukulan pemain masing-masing base. Yang ketiga, apabila regu A melakukan lambungan, maka regu B melakukan jaga. Yang keempat, apabila bola yang dilambungkan regu A tidak tertangkap oleh penjaga regu B, maka anggota regu yang melakukan lambungan berhak lari ke B1, 2, 3, atau 4. Apabila lambungan tertangkap regu B, maka yang melakukan lambungan mati atau dianggap gugur atau keluar, dan seterusnya. Yang kelima, lambungan bola yang tertangkap memiliki skor 1 untuk regu yang menangkap bola. Yang keenam, lambungan bola yang tidak tertangkap memiliki skor 1 atau untuk regu pelambung. Yang ketujuh, untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul dengan ketentuan bila pukulan pertama dan kedua strike maka pemain yang bersangkutan harus lari. Yang kedelapan, urutan pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum bermain. Yang 9, pemukul yang pertama tidak boleh dilalui pemukul yang kedua. Pemukul kedua tidak boleh dilalui pemukul ketiga, dan seterusnya. Yang ke-10, setiap base hanya boleh diisi oleh 1 orang pemain. 11,
Pada waktu bola dalam permainan, bebas mengadakan gerakan kecuali bila pitcher sudah siap untuk melemparkan bola kepada pemukul. Pada waktu akan ditik, pelari tidak boleh menghindari berlari ke luar atau ke dalam lebih dari batas. Sekian, itu saja dari saya mengenai modifikasi permainan softball. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.